Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: hendaklah mereka menunjukkan bahwa mereka selalu bersikap baik dan setia, supaya dengan sikap mereka itu orang memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Demi Kepentingan Injil, ditulis oleh Karen Huang. Pada tahun 1916, Nelson baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran di Virginia, Amerika Serikat, tempat kelahirannya. Di tahun yang sama, ia dan istri yang dinikahinya 6 bulan sebelumnya, tiba di Tiongkok. Pada usia 22 tahun, ia menjadi dokter bedah di Love and Mercy Hospital,
satu-satunya rumah sakit di daerah yang berpenduduk tidak kurang dari 2 juta orang. Nelson dan keluarganya tinggal di sana selama 24 tahun, memimpin rumah sakit, melakukan tindakan operasi, dan mengabarkan Injil kepada ribuan orang. Nelson Bell semula dijuluki iblis asing oleh mereka yang mencurigai orang asing. Tetapi ia akhirnya dikenal sebagai The Bell, lonceng, yang mengasihi orang-orang Tiongkok. Putrinya, Ruth, kelak menikah dengan penginjil bernama Billy Graham. Meski Nelson adalah ahli bedah dan guru Alkitab yang cemerlang, bukan keahliannya yang menarik orang banyak kepada Yesus, melainkan karakter dan caranya menghidupi Injil. Dalam surat kepada Titus, sang pemimpin muda non-Yahudi yang melayani jemaat di Kreta, Rasul Paulus berkata bahwa hidup serupa Kristus sangatlah penting karena itu dapat membuat orang memuji ajaran tentang Allah, penyelamat kita. Namun, kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kasih karunia Allah menolong kita untuk menahan diri, tulus dan setia kepada Allah, yang mencerminkan kebenaran iman kita. Banyak orang di sekeliling kita masih belum mengetahui kabar baik Kristus. Tetapi mereka mengenal kita. Semoga Allah menolong kita untuk mencerminkan dan mengungkapkan pesannya dengan cara yang patut dipuji. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Orang-orang yang tampaknya menarik orang kepada Injil. Apa yang perlu Anda lakukan, atau berhenti lakukan, agar Injil menarik bagi orang lain? Hal ini patut kamu ketahui, Titus, salah satu orang Yunani yang bertobat karena Paulus. Galatia 2 ayat 3, Titus 1 ayat 4, merupakan teman Paulus yang bekerja bersama-sama dengan setia. 2 Korintus 8 ayat 23, Paulus mengutus Titus sebagai wakilnya untuk menangani masalah yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Hal ini menunjukkan karakter dan kedewasaan Titus, serta kemampuannya dalam memimpin dan menggembalakan jemaat. Dimanapun Paulus merintis gereja, ia akan menunjuk penatua-penatua untuk mengurusnya. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Para ahli tidak mengetahui dengan pasti siapa yang memulai gereja di Kreta. Tetapi ketika Paulus mendapati bahwa tidak ada penatua yang menggembalakan jemaat baru di sana, Paulus mengutus Titus untuk mengatur dan memimpin gereja tersebut. Titus 1 ayat 5. Paulus menulis surat tersebut untuk membimbing Titus dengan memerintahkannya untuk mengajar orang-orang percaya tentang cara menjalankan hidup yang memuliakan Allah. Ia menekankan kepemimpinan yang saleh. Pasal 1, kemurahan hati dan perbuatan baik di antara saudara seiman. Pasal 2, dan perintah tentang hidup benar di tengah masyarakat. Pasal 3. Dalam berbagai kesempatan, saya mendengar beberapa kali seruan di dalam khotbah dari atas mimbar. Dalam 100 tahun ke depan apakah gereja kita ini masih eksis? Atau 100 tahun ke depan gereja ini akan tinggal kenangan? Mendengar seruan itu saya jadi teringat pada sebuah gereja di Surabaya di awal tahun 80-an yang saat itu adalah gereja yang cukup besar. Pendeta Morris Cerulo bahkan pernah berkhotbah di sana saat itu. Melalui gereja ini banyak hamba Tuhan dilahirkan. Namun ironisnya,
Belum sampai 40 tahun saat ini gereja tersebut mengalami kemunduran. Jumlah jemaatnya menyusut drastis dan hanya tinggal para manula. Para hamba Tuhan yang dilahirkan meninggalkan gereja ini. Yang banyak terjadi adalah pendeta yang memimpin 40 tahun yang lalu sampai saat ini tetap berperan dominan dan tetap dalam pola yang sama. Mereka enggan berubah apalagi memberikan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda. Jika gereja mau tetap eksis, seharusnya gereja berperan seperti rumah bagi generasi. Di dalam rumah ada keluarga, ada orang tua, ada om dan tante, dan ada kakak serta adik. Ketika gereja berperan seperti rumah dengan anggota keluarga yang harmonis, maka akan terjadi pertumbuhan yang sehat. Dan seperti di dalam sebuah keluarga, maka orang tua akan memfasilitasi dan belajar mempercayai anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.